Kembali di Kompas Malam, Saudara. Tak sembarang penghuni Jakarta bisa mengecap manisnya penghidupan di ibu kota negara. Namun tak sedikit pula mereka yang bertahan meski tergerus pesatnya kemajuan kota megapolitan. Di antara warga ibu kota yang bertahan adalah mereka tak terlayani baik di darat maupun di laut. Masyarakat di pesisir utara Jakarta terbelit kemiskinan yang bersifat multidimensi. Di antara kemegahan rimba batu beton ibu kota Jakarta, di tengah masifnya pembangunan besar-besaran di Teluk Jakarta, masyarakat pesisir masih harus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. 70% uang yang beredar di Indonesia berputarnya di Jakarta karena Jakarta menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan juga perdagangan. Tapi sayang, manisnya kota Jakarta tak semua lapisan elemen masyarakat bisa rasakan. Kesenjangan dan juga kemiskinan masih menggerogoti ibu kota. Salah satunya adalah warga di pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Berdiri di tengah pesatnya pembangunan di utara ibu kota, tak lantas membuat masyarakat pesisir juga dekat dengan berbagai akses layanan publik. Di antara warga pesisir yang tak terlayani, salah satunya adalah Sugeng. Tak memiliki kapal, Sugeng menerima nasib menjadi anak buah kapal selama puluhan tahun. Kalau untuk ini tinggal berapa sama siapa aja, Mas? Saya tinggal 5 keluarga. Ibu, adik, sama kakak saya yang perempuan. Berbekal modal dan kecakapan khusus membuat kondisi nelayan tradisional di Muara Angke hidup dalam keadaan serba tak menentu. Mereka itu hidup apa adanya. Kalau memang mereka mau mencari permodalan, contoh ke bank, mereka juga nggak bisa. Karena apa? Bank itu kan harus ada jaminan, harus melalui prosedur gitu kan. Dan mereka itu kan dari pendidikannya udah nol. Mereka di pendidikannya nol karena memang nelayan. Beda dengan nelayan kali asin. Kalau nelayan di sana itu namanya sudah nelayan nasional ya. Kalau nasional itu mereka itu alat tangkapnya pun sudah mewah, canggih gitu kan. Cara mata rantai pembekuan ikannya pun sudah mereka pakai cold storage. Kalau mereka kan enggak, tradisional, benar-benar tradisional. Jadi kalau untuk masalah permodalan, mereka itu selama ini belum ada yang memberikan modal kepada mereka, apalagi pinjaman. Kan ada koperasi. Oh, koperasi itu nggak pernah nyambung ke sana deh. Ada koperasi Minajaya, tapi sekarang kayaknya koperasi itu sudah nggak jalan. Cukup tak cukup, dan bagaimanapun caranya, penghasilan ABK seperti Sugeng harus bisa membuat dapur keluarga kecilnya tetap ngebul. Lagi makan apa kamu? Meski si Upik, putrinya yang masih berumur 4 tahun, hanya bisa sesekali minum susu. Suka pakai susu bubuk. Tapi kalau susu kotak sendiri tiap hari rutin apa gimana? Enggak, jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang? Ya kalau lagi ke depan baru beli susu. Kalau enggak di rumah aja ya enggak. Enggak rutin, enggak. Nggak rutin. Terus kemudian untuk sehari-harinya sendiri, ibu sendiri masih berpenghasilan? Penghasilan ya ini mah nggak ada yang kerja. Kadang-kadang ya tuh ada yang nitip perahu doang. Masalah pendidikan juga ikut menguras pikiran keluarga kecil ini. Menyusuri Muara Angke, Jakarta Utara, seperti mengakrabkan diri dengan problematika kota-kota besar. Soal standar kehidupan yang jauh dari layak. Faktanya, seluruh wilayah di ibu kota negara memiliki catatan kemiskinan penghuninya. Jakarta Utara menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Kepulauan Seribu. Lebih dari 250.000 warga di Jakarta Utara masih hidup di bawah garis kemiskinan. 3 permasalahan kemiskinan utama di Jakarta, diantaranya akses air bersih,
kepemilikan rumah, dan asupan gizi seimbang anak balita. Selama 3 tahun terakhir sejak 2012, 3 karakteristik kemiskinan yang kian meningkat di Jakarta, diantaranya adalah air bersih, persoalan gizi anak balita, serta pendidikan. Saksikan 11.12 setiap Senin sampai Sabtu pukul 11 malam di Kompas TV. Mas, duku atas mana ya? Percayakan Milanta untuk redakan sakit mah dari perih dan mual di perut hingga rasa tidak nyaman di kerongkongan dan mulut secara lengkap. Milanta, lengkap redakan mah dengan cepat. Inspirasi tak sekedar angan, tapi gerakan menuju perubahan. Untuk memberikan semangat kebersamaan, kami pun berusaha menggebrak, memberi gerak untuk memperdalam wawasan. Generasi yang kaya ilmu. Kami tak hanya jadi saksi sebuah perjalanan, tapi ikut aksi untuk kemajuan, ciptakan karya bermutu, untuk bangun bangsa hingga kini dan nanti. Kompas, inspirasi lintas generasi. Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Solusi nutrisi diabetes. Beauty is easy and tasty. Diva Beauty Drink. Kolagen aktifnya membuat kulitku begitu cantik, kenyal, dan halus. Diva Tasty Beauty Nutrition. Setelah 3 bulan, semua sikat gigi perlu diganti karena turun daya bersihnya, jadi sarang bakteri dan melukai gusi. Nih formula baru, ingat rutin ganti sikat gigi 3 bulan sekali pakai formula. Pakai formula. Ganti caramu melihat dunia. Break the limit. Gigi Mart. Lihat, kotor banget baju bayiku. Daripada pemutih, Aku pilih Venice. rendam sebentar, lalu kucek tuh. Nodanya hilang. Kerap baju kotor, no problem. Tuang Venice, kucek, masukkan ke mesin cuci. Noda hilang, putihnya seperti baru. Hei, lihat! Wow, ada dinosaurus! Alat peraganya seru loh. Di sini ada ratusan alat peraga sains. Ayo semuanya, kita bermain sambil belajar. Yuk ke pusat peraga Niptek yang ada di Taman Mini. Halo Brian, udah ready tabelnya? Kartu Halo kini hadir dengan keistimewaan baru yang lebih spesial. Nikmati pengalaman penuh keistimewaan bersama New Halo Fit My Plan. Kartu Halo, just for you. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun tetap wangi dan segar sepanjang hari. Dettol 100% yakin.
Halo Brian, udah ready tabelnya? Kartu Halo kini hadir dengan keistimewaan baru yang lebih spesial. Nikmati pengalaman penuh keistimewaan bersama New Halo Fit My Plan. Kartu Halo, just for you. Problem terbesar umat manusia memasuki abad 21, kualitas relationship. Texting is not a conversation. Ultimate You, Love Online. Minggu 11 Oktober pukul 7 malam di Kompas TV. Kehidupan nelayan kecil di Muara Angke, Jakarta Utara menjadi salah satu bukti kemiskinan multidimensi di ibu kota. Sudah menahun, warga tinggal di lapak-lapak semi permanen. Mereka tak terakses pembangunan rumah susun untuk warga pesisir. Krisis air bersih juga menjadi persoalan serius. Layak atau tidak, nyatanya air payau menjadi penopang kehidupan sehari-hari warga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Bahkan warga mengaku sudah kebal dengan penyakit yang ditimbulkan. Tapi Bu, kalau tadi saya lihat Zahira mandi pakai air di kali, gatal-gatal nggak sih? Mungkin ada yang keganggu nggak kesehatannya gitu? Nggak suka. Dari kecil juga, dari orok tuh nggak suka dimandiin air ledeng dia, air kali aja. Tetap ini ya, nggak ada sehat, sehat aja dia. Kalau mandi kita pakai air kali sini, pakai air kali ini, badannya pakai apa? Kita sedot pakai sanyo. Cuman kalau buat masak sama minum kita beli. Jadi kalau mandi ini ngangkatnya air dari Kali Adem ini? Air kali sini. Terus kemudian disalurkan mandi. Kalau misalnya untuk buang buang air gitu-gitu, itu di mana? Di sini atau ada? Di sini juga. Cuman kalau ini kan ngalir, Mbak. Disadari atau tidak, penyakit kulit terus mengintai warga. Setiap hari, Puskesmas Kelurahan Pluit, Jakarta Utara selalu kedatangan pasien dengan beragam keluhan penyakit kulit. Nah, kalau penyakit kulit ini termasuk 10 penyakit terbanyak. Di mana, Dok? Di kelurahan sini. Kelurahan sini. Itu gimana sih, Dok? Biasa pasiennya dalam sehari ngeluhnya seperti apa dan berapa banyak dalam sehari? Ngeluhnya gatal-gatal, kemudian kalau yang lebih parah digaruk-garuk, infeksi sekunder. Dalam sehari ada berapa keluhan kira-kira, Dok, selama ini? Jumlah pasiennya. Ya nggak tentu juga. Tapi itu ya pasti ada, tiap hari ada. Multidimensional Poverty Index, perkumpulan prakarsa dan litbang Kompas memetakan kemiskinan multidimensi secara holistik yang terbagi atas 3 dimensi. Di antaranya, kesehatan yang mencakup sanitasi, air bersih, akses terhadap layanan kesehatan, serta asupan gizi seimbang. Dimensi kedua meliputi pendidikan, yakni keberlanjutan pendidikan, melek huruf, serta akses terhadap layanan pendidikan prasekolah. Dimensi ketiga adalah standar kualitas hidup dengan indikator sumber penerangan, kondisi rumah, dan kepemilikan aset. Seseorang di suatu lingkungan diklaim mengalami kemiskinan yang bersifat multidimensi jika tergolong mengalami 5 indikator dari 3 dimensi kemiskinan. Lebih dari 150 kepala keluarga di Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara nyatanya terimpit masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi. Dilihat dari krisis sanitasi, air bersih, asupan gizi, kepemilikan tempat tinggal, serta persoalan pendidikan. Warga miskin seperti di pesisir utara Jakarta perlu pertolongan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yang paling dasar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berjanji memfasilitasi kehidupan kaum papa di ibu kota dengan sejumlah kebijakan. Semua orang tiap rumah dipasangin pipa gratis. Tapi karena nggak ada lagi bayar 1.050. Kalau 1.050 orang miskin boleh hanya 10 kubik per bulan.
Nah itu DPRD belum keluar, ada 3 kali surat, saya kirim surat ini. Jadi kadang-kadang persoalan kita paling sulit itu tuh nggak, kita itu khawatir ngajarin kebenaran kepada warga. Ini kalau kamu ngerasa nggak mampu ya 1.050, kenapa mesti jual air? Orang miskin belinya 25.000. Nah kita mendingan sambungin, dia nggak mampu bayar sambungan 1,8 juta misalnya. Ya kita sambung gratis, tapi airnya berapa ya 10.000 per kubik atau 7.000, sama-sama untung kan? Ya kayak gitu aja sebetulnya. Hah? Di antara banyak mimpi muluk yang ingin dicapai, warga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara hanya ingin tak lagi gamang menatap kelanjutan hidup mereka. Mereka ingin masa depan yang lebih baik, yang diawali dari kualitas hidup yang bermutu. Audrey Chandra, Laili Yuniati, Kompas TV, Jakarta. Itu tadi liputan khusus kami terkait dengan kemiskinan multidimensi yang ada di ibu kota. Berikutnya kami akan hadir dengan informasi dari dunia olahraga. Menang 4-0 atas Luxembourg, Spanyol lolos ke putaran final Piala Eropa 2016. Hai sayang, kamu kan lagi batuk, jangan lupa sih. Ngatur. Bikin tambah batuk tahu. Hah? Tuh kan batuk terus. Hah? Nih, komik serbal meredakan batuk perdahan. Komik serbal dari daun lagundi yang dipercaya meredakan batuk.